Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How's life today? Are you okay? Okay, let's start our meeting reciting by Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now welcome back with me, Mr. Hasan. As usually, before I starting this material, I would like to review about the materi that I have given to you. So please pay attention ya. Jadi sebelum materi kita lanjutkan, saya ingin mereview materi-materi yang kemarin yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan suggestion and offer. Masih ingat apa itu suggestion? Ya, suggestion adalah sebuah saran. Ini berisi apa? Saran, dimana ada beberapa kosakata yang kemarin sudah saya berikan, yakni berkaitan dengan suggestion atau saran. Di antaranya apa saja? I suggest you to do that. I offer to you about that. Ya, berkaitan dengan saran. Suggestion, let's go. We propose. I suggest. We advise. I put forward. I advise lah. Itu contoh dari beberapa, yakni berkaitan dengan suggestion. I suggest you to come early. Ya, itu. Selanjutnya offer. Ada beberapa expression that everybody used to offer. The example is, could I blah blah blah, I offer blah blah blah, will I help you, ya. Can we blah blah blah, shall I, would you like blah blah blah. Nah, di situ expression terkait offer. Sebagai contoh, example, could I bring you a cup of tea? Bisakah saya membawamu atau memberikan kamu secangkir kopi? Nah, itu refleksi terkait materi yang kemarin, yakni offer and suggestion. Nah, di materi yang kedua, yakni kita lanjut pada halaman 24. Kalau di sini, kalau di buku kalian pada chapter 2, yakni berkaitan dengan opini and thought. Untuk kompetensi dasarnya di situ ya, kalian bisa baca sendiri. Nanti ada sebuah materi pada video kali ini, silahkan disimak. Serta di akhir video nanti ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Ya, ada 2 tugas. Seperti biasanya dicatat di buku, setelah itu difoto dan dikirim ke Google Classroom. Sudah jelas ya? Silakan disimak. Nanti di akhir video nanti ada tugas, 2 tugas, itu nanti sebagai ulangan harian kalian pada pembahasan chapter 2. Okay, I think enough for today. To close our meeting, reciting by Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time, and don't forget, always keep safe and keep healthy from your home. Jelas I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opinion and thoughts. What is the basic competence atau kompetensi dasarnya? Yaitu menerapkan fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan dalam lisan dan tulis, meminta informasi terkait pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Nanti kita akan mempelajari tentang unsur kebahasan yang biasa dipakai dalam opinion and thoughts menggunakan think, suppose, in my opinion. Kemudian untuk poin 4.2 ini adalah bentuk keterampilan, yaitu diharapkan nanti antum bisa membuat sebuah lisan dan tulis pendek sederhana, meminta atau memberi pendapat atau pikiran, memperhatikan fungsinya. Jadi setiap opini atau pendapat itu memiliki fungsi yang insya Allah kita akan bahas chapter 2.
Going to the next page. What is opinion? Apa makna dari opini atau pendapat? Ya. Opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Nah, kita artikan dulu, opini atau pendapat adalah cara kita merasa dan berpikir tentang sesuatu. Opini kita tentang sesuatu atau seseorang berdasarkan perspektif kita, subjektif bahasa yang lainnya. Whenever we give or express, kapanpun kita memberikan atau menyatakan sebuah pendapat, it is important, yang paling penting, to give reasonings adalah memberi alasan or an examples atau contoh untuk mendukung opini kita. Jadi kalau yang paling mudah kita pahami, apa itu opini? Opini itu adalah pendapat yang berdasarkan perspektif kita, dan yang paling penting adalah menggunakan alasan. Ya, lebih simpelnya lagi, opini itu apa? Pendapat kita. Oke, next. Oke, let's see students. Ini there is some dialogue, ada sebuah dialog yang mengatakan, dan di sini di bagian kiri antum sudah terlihat kata yang dipakai, yang digunakan untuk mencoba kita artikan. Ada said, bullying, exaggerate, prevalent, society, aware, harass, inferior, bias. Oke, coba antum membaca dengan model fasih dibacakan. Kita mencoba speaking skill. Why are you looking so sad? Mengapa kamu begitu sedih atau nampak sedih? I was reading an opinion article on bullying. It made me extremely sad. Saya kemarin membaca sebuah opini artikel tentang bullying, aniaya atau kekerasan. Itu membuatku sangat sedih. People like exaggerate things. Bullying as such is no big deal. Orang-orang itu suka dengan sesuatu yang berlebihan. Bullying atau kekerasan atau aniaya seperti no big deal, bukan permasalahan yang besar. Kemudian jawaban, no, I don't think so. Bullying is prevalent in our society. It is important that everyone should be made aware of this social evil. Bukan, menurutku tidak. Bullying atau kekerasan itu merata di masyarakat kita. Penting bagi setiap orang bahwa setiap orang should be made aware of this social evil. Seharusnya menyadari tentang kejahatan masyarakat, kejahatan sosial ini. I don't agree with you. Little bit teasing here and there is acceptable. Saya tidak setuju denganmu. Mengejek sedikit di sini dan itu masih diterima. I am of the opinion that no one has any right to harass. Saya beropini, menurut saya, bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk mengusik, mengganggu, or make people feel inferior, atau membuat seseorang merasa rendah diri. No one should have that kind of power. Tak seorang pun seharusnya memiliki semacam
hal itu, semacam kekuatan itu. Hey, stop, you are getting too serious. Hey, berhenti, kamu agak terlalu serius. Ya, oke, students, ini adalah opini tentang penggunaan bullying. Jadi yang satu, bullying termasuk suatu yang biasa. Yang satu, ini merupakan diberikan kesadaran bagi kita semua. Oke, next page. Oke, where's the opinion from the text above? Oke, fine. Opini adalah pendapat. Ya, banyak sekali ya pendapatnya. Nah, let's see. People like exaggerate things. Bullying as such is no big deal. Orang terlalu berlebihan, bullying atau kekerasan, aniaya seperti no big deal, bukan permasalahan yang besar. No, I don't think so. Ini juga opini karena dia menyanggah. Oke, sebelum ke sana ya. I'm of the opinion no one has any rights. Yes, itu juga termasuk bagian dari opini. Next, students. Ya. Untuk part 1, students, ini di sini kita how to make a good opinion. Bagaimana cara kita membuat opini yang baik? Yang pertama, di situ kita berikan subjek I. Kemudian agree atau believe, recount, agree, doubt, assume, don't agree, think. Yang paling gampang ya think. Kemudian objeknya apa atau kasusnya apa. Nah, kalau di sini antum bisa mengambil salah satu ini, kemudian berikan alasannya. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan, because, tambah kata-kata because. Karena yang namanya opini atau pendapat diperkuat dengan memberikan alasan. Oke, students, bisa dibaca. Pilih salah satu ya, nanti insya Allah kita akan gunakan untuk mencoba menjawab pertanyaan. Next. Oke, students, let's see. Ini ada exercise. What is your opinion in the school? Give a reasons. Apa opinimu tentang bullying, kekerasan atau aniaya di sekolah? Berikan alasan. What is your opinion about long distance learning atau pembelajaran daring? Berikan alasan. Nanti di sini untuk Google Form, antum bisa pilih salah satu dari kedua ini, berikan alasan. Ya, tadi ya, dimulai dari